Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aulia Arianti. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Standarisasi Profesi Guru. By the way, sebelum kita mulai, Oi, kayaknya di sini nggak pele deh. Tukeran yuk. Yuk. ayo. Karena judul presentasi kami hari ini adalah standarisasi profesi guru, kenali lebih dalam yuk apa sih pengertian dari standarisasi profesi guru itu. Standarisasi profesi guru merupakan kriteria resmi yang digunakan sebagai dasar untuk menilai profesionalisme guru. Nah, standarisasi profesi guru adalah kerangka pedoman yang menguraikan kriteria, kompetensi, dan perilaku yang diharapkan dari seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kira-kira apa ya fungsi dari standarisasi ini? Standar ini berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kualitas, kinerja, dan profesionalisme seorang guru dalam konteks pendidikan. Secara umum, standar profesi guru dirancang untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kemampuan yang memadai untuk memberikan pendidikan yang bermutu dan relevan kepada siswa nih. Nah, kalian tahu tidak kalau standarisasi ini memiliki 4 komponen utama loh? Apa saja ya? Nah, standarisasi profesi guru umumnya terdiri dari beberapa komponen utama nih, seperti standar kompetensi guru atau SKG, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. SKG mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, profesional, dan kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Standar isi berkaitan dengan materi pembelajaran, silabus, dan bahan ajar yang harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Standar proses mencakup metode pengajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Sedangkan standar penilaian menekankan pada teknik penilaian, instrumen penilaian, dan penggunaan data penilaian. Wah, keren sekali ya. Nah, kalian tahu tidak bahwa pemerintah telah mengembangkan 4 kategori keahlian bagi guru? Disimak ya, apa saja 4 kategori itu? Nah, pemerintah telah mengembangkan 4 kategori keahlian bagi guru sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama ada kompetensi pedagogis, menyangkut kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengelola proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum yang berlaku. Kemampuan pedagogis ini meliputi seperti yang tertera di sebelah sini ya. Kemudian yang kedua, kompetensi profesional, termasuk aspek-aspek seperti etika profesi, keterlibatan dalam pengembangan diri, kolaborasi dengan sesama guru, serta komitmen terhadap peningkatan kontinu dalam bidang pengajaran. Kompetensi profesional itu kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam meliputi, dapat dilihat di sebelah sini ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kompetensi kepribadian, menyangkut kemampuan guru dalam membangun hubungan yang positif dengan siswa, mengelola kelas dengan efektif, serta menjadi contoh teladan dalam sikap, nilai, dan perilaku. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri, serta mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu yang keempat, kompetensi sosial, yaitu merupakan kompetensi pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk seperti yang tertera di sini. Ada pula implementasi standarisasi profesi guru loh. Apa saja sih? Nah, sebagai implementasi standarisasi profesi guru memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Guru yang memenuhi standar ini dapat memberikan pembelajaran yang efektif, mendukung perkembangan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Implementasi standarisasi profesi guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum. Standar profesi guru menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang menekankan pada pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengembangan profesional. Melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan, guru diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja. Standar profesi guru juga menjadi acuan dalam proses evaluasi kinerja guru, baik secara internal maupun eksternal.
untuk memastikan bahwa guru memenuhi standar yang telah ditetapkan. Ada juga nih tantangan dalam pengimplementasiannya teman-teman. Wah, apa saja ya? Nah, tantangan dalam implementasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya. Nah, yang kedua ada resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga ada keanekaragaman konteks pendidikan. Yang kedua ada standarisasi kualifikasi guru. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kualifikasi berarti keterampilan yang diperlukan untuk melakukan sesuatu atau menduduki jabatan tertentu. Dengan kata lain, standar kualifikasi guru adalah seperangkat kriteria yang menetapkan tingkat pendidikan, kompetensi, dan pengalaman yang diperlukan bagi seorang individu untuk menjadi seorang guru yang efektif. Gelar mendorong seseorang untuk memiliki keterampilan atau kemampuan khusus. Faktanya, kualifikasi profesional terkadang dapat dilihat dalam bentuk ijazah. Nah, standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap guru memiliki kemampuan yang memadai untuk mendidik siswa secara efektif dan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan dalam bidang pendidikan. Berbicara tentang guru yang profesional berarti membicarakan tentang kualifikasi guru. Guru yang profesional punya kualifikasi tertentu loh. Nah, di sini ada 2 kualifikasi, yaitu yang pertama, kualifikasi personal. Ada berbagai ungkapan untuk melukiskan kualifikasi personal guru. Di antaranya, yang pertama, guru yang baik. Yang kedua, guru yang berhasil. Yang ketiga, guru yang efektif. Nah, yang kedua, kualifikasi profesional. Yang dimaksud dengan kualifikasi profesional yaitu kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Profesi atau pekerjaan ada 4 hak yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut. Profesi guru memerlukan persyaratan khusus loh. Nah, meliputi yang pertama adanya keterampilan yang didasarkan pada konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam. Yang kedua, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya. Yang ketiga, memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Yang keempat, memiliki kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dan pekerjaan yang dilaksanakan. Dan yang terakhir, yang kelima, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Di samping itu, memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu indikator keberhasilan guru adalah keberhasilan dalam menjabarkan, memperluas, dan menciptakan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang lebih penting lagi, mampu mewujudkan kurikulum potensial menjadi kurikulum aktual melalui proses pembelajaran yang memerlukan berbagai keahlian dan keterampilan profesional di dalam pengimplementasiannya. Adapun komponen dari standarisasi kualifikasi guru nih, yaitu yang pertama ada pendidikan dan pelatihan, yang kedua ada kompetensi pedagogis, yang ketiga ada kualitas pribadi. Kemudian apa saja sih implementasi dari standarisasi kualifikasi guru itu? Nah, yaitu yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yang kedua sertifikasi dan lisensi, yang ketiga pengembangan profesional. Nah, ada pula nih tantangan dalam implementasiannya. Yang pertama, ketersediaan sumber daya, yang kedua perbedaan regulasi, yang terakhir ada pembaruan berkelanjutan. Nah, standarisasi kualifikasi guru adalah langkah penting nih dalam memastikan bahwa para guru memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan siswa. Dengan implementasi yang tepat, standar ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan di seluruh dunia. Yang ketiga, yaitu standarisasi kompetensi guru. Sebelum masuk ke inti materi, simak dulu yuk apa sih pengertian dari standarisasi kompetensi guru itu? Standarisasi kompetensi guru ialah proses pengembangan dan penerapan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi, mengukur, serta meningkatkan kualitas kinerja guru dalam konteks pendidikan. Dan juga, guru yang berkualitas merupakan mereka yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan profesinya. Kemudian, apa ya tujuan dari kompetensi guru tersebut? Nah, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk efektif mengajar dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Guru sebagai tenaga pendidik harus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sehingga mereka mampu untuk menjalankan tugas secara profesional. Nah,
Terdapat 4 standar kompetensi guru, yaitu yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Kemudian, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, ada kompetensi sosial. Yang terakhir, yaitu kompetensi profesional. Yang keempat, standarisasi sertifikasi guru. Definisi umum, sertifikasi mengacu pada Komisi Nasional Layanan Pendidikan atau yang disingkat dengan NCES dan menyatakan sertifikasi adalah proses di mana negara mengevaluasi dan memverifikasi kualifikasi calon guru dan menerbitkan izin mengajar. Ini adalah proses pemberian sertifikat mengajar kepada seorang guru. Sertifikat mengajar diberikan kepada guru yang memenuhi standar pengajaran profesional. Guru yang profesional merupakan syarat mutlak untuk membangun sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Undang-Undang Guru dan Dosen menyebut ini sebagai sertifikat pendidik. Standarisasi sertifikasi guru juga merupakan proses pengembangan dan penerapan kriteria yang jelas untuk menilai kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan seorang guru sebelum diberikan lisensi atau sertifikasi untuk mengajar, yang bertujuan untuk memastikan bahwa guru memenuhi standar tertentu yang diperlukan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada siswa. Kira-kira standarisasi sertifikasi guru memiliki tujuan dan manfaat tidak ya? Tentu saja, penyelenggaraan kegiatan penting nasional seperti kualifikasi guru tentunya memiliki tujuan dan manfaat bagi guru. Tujuan sertifikasi guru adalah yang pertama, menetapkan kesesuaian guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai agen pembelajaran dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan harkat dan martabat guru. Dan yang keempat, meningkatkan profesionalisme guru. Dengan kata lain, tujuan akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu, mengetahui kesesuaian guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator pembelajaran, dan mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian, manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut. A. Melindungi profesi guru dari tindakan ketidakmampuan yang dapat merusak citra profesi guru. B. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang berkualitas buruk dan tidak profesional. C. Penjaminan mutu dan layanan pendidikan atau LPTK akan menjadi sarana pengendalian mutu dan jumlah guru pengguna. D. Melindungi penyelenggara pendidikan atau LPTK dari keinginan internal dan kendala eksternal yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. E. Meningkatkan kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi. Nah, kita sampai pada kesimpulan pada presentasi hari ini, yaitu mengenai standarisasi profesi guru yang mencakup standarisasi kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa para guru memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mendidik siswa secara efektif. Standarisasi kualifikasi guru memastikan bahwa guru memiliki pendidikan formal yang memadai, sedangkan standarisasi kompetensi menetapkan kriteria yang jelas untuk kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan dalam mengajar. Sertifikasi guru kemudian menjadi penegasan formal bahwa guru telah memenuhi standar tersebut dan layak untuk mengajar. Dengan adanya standarisasi ini, diharapkan bahwa akan terjadi peningkatan signifikan dalam mutu pendidikan, perlindungan terhadap kepentingan siswa, dan penguatan profesionalisme dalam profesi mengajar. Meskipun tantangan seperti biaya dan kompleksitas proses dapat terjadi dalam implementasinya, langkah-langkah ini tetap merupakan investasi yang penting dan berharga untuk masa depan pendidikan, dengan kerjasama antar pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi profesi guru, dan lain-lain. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, kami cukupkan presentasi pada hari ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.